Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam pertemuan mata pelajaran prakarya kali ini kita sudah mencapai kegiatan belajar 4, dimana dalam kegiatan belajar 3 kemarin kita sudah mencoba praktek bagaimana menampilkan halaman web ya. Nah, di kegiatan belajar 4 ini akan belajar menyajikan pemformatan teks pada paragraf web. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Memahami pemformatan teks, 2. Memahami pemformatan paragraf web, dan yang ketiga adalah menyajikan pemformatan paragraf pada halaman dokumen web. Pemformatan teks berikut adalah contoh yang dihasilkan pemformatan teks pada dokumen web, seperti menggunakan pemformatan teks berformat tebal, berformat strong, berformat miring, dan lain sebagainya. Itu adalah pemformatan teks dalam halaman web. Untuk memulai praktek di kegiatan belajar 4, seperti biasa kita buatkan tempat penyimpanan hasil praktek kita. Di sini ya, di latihan HTML ya. Nah, ini latihan yang pertama, maka sekarang kita buatkan latihan 2. Latihan 2 ya. Nah, ini masih kosong, kita buka notepad, kita simpan, buka di yang latihan 2 ya, ketikkan judulnya latihan 2.html, all file, simpan. Maka kalau kita cek di sini sudah punya latihan 2, tetapi ini masih kosong. Kalau kita buka, ini masih kosong, tidak ada apa-apanya. Nah, ini akan kita isi di latihan kegiatan belajar 4 ini. Kita buka lagi materinya. Nah, buka lagi materinya. Kita akan mempraktekkan teks tebal ya, teks berformat strong, teks huruf miring, dan lain-lain. Nah, tag HTML-nya seperti ini. Tag HTML-nya ada B, yaitu untuk mendeskripsikan teks tebal. Ada M untuk mendeskripsikan teks menekankan. Ada I untuk mendeskripsikan teks miring, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Ini adalah tag yang akan kita praktekkan. Nah, yang kedua, pemformatan paragraf. Kalau yang tadi pertama adalah pemformatan tentang teks. Pemformatan paragraf. Tag HTML untuk paragraf adalah P dengan tag penutup garis miring P. Nah, contohnya seperti ini ya, contohnya seperti ini. Untuk memulai praktek pemformatan teks, silahkan dibuatkan struktur HTML-nya di Notepad. Struktur HTML, dari mulai HTML ditutup HTML, tapi isinya kan belum ada ini ya. Dan dikasih judul format teks seperti ini.
Nah, di sini di bagian body ini, di antara body ini, body ditutup body, kita akan mencoba mempraktekkan isi yang ini. Teks ini berformat tebal. Tinggal kita ketikkan aja di sini. Teks ini berformat tebal, ya. Nah, kalau hanya dituliskan seperti ini, kita coba simpan, ini tidak berpengaruh apa-apa. Kalau misalkan kita buka di sini, maka hasilnya seperti ini. Nah, maka ini kita tambahkan tag HTML-nya. Tadi tag HTML untuk format tebal itu apa? Yaitu B. Berarti tinggal ditambahkan di sini B dan ditutup di sini dengan B garis miring B. Kita simpan, maka hasilnya seperti ini. Ini berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi tidak tebal, ini udah tebal. Kalau diperbesar seperti ini. Oke, ini untuk format tebal. Yang kedua, materinya lagi. Yang kedua adalah teks ini berformat miring. Ketikkan lagi, sama, kita enter. Teks ini berformat miring. Apa tag HTML-nya? Tagnya adalah I, ditutup dengan garis miring I. Kita simpan, kita buka ini. Nah, maka ini teks berformat miring. Nah, tapi di sini ini kan tadi yang kita masukkan hanya berformat teks, ya, ini pemormatan teks. Nah, kalau pemormatan teks, maka hasilnya seperti ini, sesuai dengan kita mau, sesuai dengan tag HTML yang kita masukkan. Ini untuk tebal dicetak tebal, dan ini untuk miring dicetak dengan miring. Tetapi untuk paragrafnya kita belum masukkan. Maka untuk membuat ke bawah di sini harus ada format paragraf. Nah, untuk format paragraf, tag HTML-nya apa? Yang berikutnya, yang bagian 2. Yang bagian kedua ini ya, pemuatan paragraf. Nah, untuk pemuatan paragraf ini contohnya adalah P ditutup dengan P. Nah, coba kita masukkan. Di sini berarti diawali dengan, boleh di sini ya. Boleh di sini seperti ini. P ditutup dengan garis miring P. Kita simpan, kita buka lagi di sini. Maka hasilnya ke bawah. Nah, yang pertama boleh begini penulisannya. Yang kedua boleh juga begini. Ini di enter ke bawah, dan ini juga di enter ke bawah. Ya. Seperti ini. Begitu juga yang ini. Karena nanti kalau misalkan ini tidak menggunakan P, kalau misalkan kita menuliskan lagi di sini atau mengetikkan lagi teks, misalkan yang ketiga ini adalah yang baris ketiga ini apa? Kita teks ini berformat strong atau
cek ini performat strong. Tadi apa? Strong ya. Strong. Diakhiri dengan strong. Simpan. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Karena apa? Karena di sininya belum menggunakan P. Maka di sini harus ditambahkan P. Dan di sini ditutup dengan P. Maka hasilnya seperti ini. Oke ya. Begitu juga kalau misalkan di sini kita ketikan banyak teks, maka untuk membuat garis baru bisa menggunakan P atau bisa menggunakan BR. Nah, bedanya kalau misalkan yang ini kita gunakan jangan P tapi BR, kita taruh di sini seperti ini. Maka hasilnya seperti ini ya, jaraknya menjadi lebih dekat. Nah, BR ini salah satu tag HTML yang tidak memerlukan penutup, dia berdiri sendiri, berbeda dengan I atau B. Nah, kalau misalkan I ini tidak digunakan, misalkan ini dihapus I nya, kita simpan, maka hasilnya teks ini menjadi ikut miring. Kenapa? Karena setelah dibuka belum ada penutupnya. Sampai kalau kita ketikkan lagi di sini, misalkan man 1 kota Tangsel, ini pasti ikut miring teksnya ya. Sampai kapan ini? Sampai di mana miringnya? Sampai ada penutupnya. Kalau misalkan kita tutupnya di sini, penutupnya di sini ya, berarti yang miringnya sampai ini tidak ikut miring. Kenapa? Karena sudah ditutup. Oke ya, kegiatan belajar 4 cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.